kita. Nanti pergi keluar dulu ya sebentar. Oke, Ti. Jaga rumah ya. Iya. Bye-bye. Bye. Git. Kenapa, Ca? Lihat deh Kak, ini Uci ya, keren loh. Oh, itu sih aku yang nonton. Memang Kak ini kalau main drama keren, Ca. Ya Git, aku kagum. Pas aku udah gede, aku mau seperti Kak ini. Bisa main drama, menjadi MC di ibadah sekolah minggu. Wah, aku juga ingin Ca jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau aku sih, aku mau jadi seperti Kak Uyun, Ca. Dia semangat, hebat. Aku kagum, Ca. Ya Git, pas kita udah gede, kita jadi guru sekolah minggu ya Git. Oke, Ca. Suara apaan itu, Ca? Kan kita cuma berduaan di rumah. Juga Anju lagi keluar. Coba aku cek Git. Ibadah Paskah kita ini, tapi sebelumnya kita akan menyapa adik-adik dulu semuanya. Yuk, kita sapa yuk. Ini namanya ibadah kelas besar. Kalau ibadah kelas besar itu dimulai dari kelas berapa Kak Leon? Dari kelas 3 sampai kelas berapa? Sampai kelas 7. Jadi ada berapa kelas tuh? Ada 5 dong pastinya. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan kelas 7. Jadi ingat nih Bu Eni. Bu Eni kan guru bahasa. Jadi Bu Eni ingat, jadi dalam bahasa itu ada 5 huruf hidup. Ada yang tahu nggak? Kalian tahu nggak? Tahu Kak. Apa aja tuh? Ada A, I, U, E, O. Jadi nanti anak sekolah minggu menyapanya dengan huruf yang tadi ya, huruf hidup yang tadi. Kalau kelas 3 menyapa dengan huruf A. Kalau kelas 4 menyapa dengan huruf I. Kalau kelas 5 menyapa dengan huruf U. Pada ingat nggak ya mereka ya? Pasti inget dong Kak ini. Biar mereka ingat berarti harus dibantu oleh kakak sekolah minggunya. Sekarang tadi udah A, habis A, I, habis I, O. Sekarang kelas 6. Kalau kelas 6 menyapa dengan huruf apa? E. Terus kelas 7 yang terakhir. Sekarang kita tes ya. Kita tes ya. Sekarang mic-nya boleh dibuka. Semua dibuka yuk. Tapi yang bukanya kelas 3 dulu. 3 dulu. Oke, kelas 3 semuanya mic-nya dibuka. Kita mau sapa ya. Apa kabar kelas 3 dan guru sekolah minggu? Panjang banget ya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu kelas 3? Luar biasa. Woi, kedengaran. Suaranya kedengaran. Sekarang apakah anak sekolah minggu kelas 4 suaranya lebih kenceng? Kita sapa lagi. Apa kabar adik-adik kelas 4 dan guru sekolah minggu kelas 4? Luar biasa. Lah, cuma si Ika doang. Anak-anak di mana nih? Sekali lagi. Kalau kelas 4 tadi huruf apa coba? I. Oh, huruf I. Nah, ingat ya, kalau kelas 4 itu kalau ditanya apa kabar, jawabnya dengan Oke, kita sapa lagi ya. Sekali lagi. Apa kabar anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu kelas 4? Oh, ada juga suaranya. Sekarang kelas 5. Kelas 5. Apa kabar anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu kelas 5? Ini semangat. Sekarang kelas 6. Apa kabar anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu kelas 6? Cuma Kak Silvana. Anak sekolah minggunya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Coba sekali lagi ya, yang kelas 6 ya, yang lebih semangat. Suaranya dibuka dulu. Ya, semuanya dibuka dulu suaranya ya adik-adik. Oke, dibuka mic-nya kelas 6. Nanti dihitung ya.
Kak Eni Apakah sama ada 200? Ap- Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke. Kita sapa dulu ya, kelas 6 ya. Kelas 6. Apa kabar anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu kelas 6? 1, 2, 3. Wih, keren. Wih, sekarang nih yang terakhir nih. Yang kelas 7. Kelas Apa 7. kabar anak pra remaja dan guru pra remaja? Oke, tapi kayaknya kurang kenceng deh. Oh, ada yang terlambat lagi nyapanya. Mungkin, Kak. Sebelum kita memulai, nanti kalau Bu Eni kepanjangan nih, jadi durasi nanti Bu Durasinya Eni panjang diingetin lagi. Hah, Bu Eni yang tua ini ngomong. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu ini dan dipimpin, kita akan diawali dengan doa pembukaan. Jadi semuanya sikap doa yang baik, kita berdoa dulu yuk semuanya. Sikap doa yang baik ya. Nih, jangan mentang-mentang online ini. Gak ada yang lihat ya, Jadi, Kak ya? doanya tidak kelihatan nih. Iya. Kameranya ditutup, tidak kelihatan. Kira-kira Tuhan lihat nggak ya? Pasti dong. Kalau kita doanya di dapur kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau doanya di kamar? Kelihatan banget. Wah, di segala tempat pasti kelihatan. Pasti kelihatan. Jadi kita harus selalu bersikap doa yang baik. Yuk semuanya sikap doa yang baik dan dipimpin oleh Kak Silvana. Silakan Kak Silvana. Ya, makasih. Hai adik-adik sekalian, selamat Paskah. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah Paskah ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Kristus dari kematian, merayakan kemenangan Kristus atas maut dan kuasa dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya bisa mengisi dan menjalani kehidupan kami dengan penuh ungkapan syukur dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, pimpinlah kebaktian Paskah anak kelas besar secara online ini pada saat ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Sil. Ya, Kak Eni, Sama-sama. kita mau mulai nih ibadah kita. Kita mau menyanyikan apa? kita kan mau merayakan Paskah. Jadi pujian kita yang pertama adalah rayakan Yesus rayakan. Yuk semua berdiri ya. Yuk semua berdiri, kita menyanyikannya dengan penuh sukacita. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit.
Senang banget nih Kak Eni. Sudah kita menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan sampai ngos-ngosan. Sampai ngos-ngosan tadi. Padahal Bu Eni juga ngos-ngosan nih. Iya. Harusnya kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas dulu. Kita hitung sampai 5. Sekali lagi. Semuanya juga boleh. Semuanya sambil kita 10 sampai 10 hitungan ya. 1 2 3. Oke, cukup Kak Eni. Lumayan ya. Ngos-ngosannya hilang sedikit. Betul banget. Kak Eni, Ya. kita mau menyaksikan nih Apa performance dari adik-adik kelas 3. Oh iya, mau Masih ingat dong. nggak performance-nya? Pasti ingat dong. Nah, Apalagi judulnya yang apa Kak Eni? Judulnya itu Yesus menginginkan daku. Kok menginginkan daku sih Ya, Kak? iyalah. Bukan, judulnya Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Oke. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Iya, kita Semuanya boleh dengan duduk, kita saksikan performance kelas 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anakku terkasih, apakah engkau masih setia menungguku? Masih merindukan aku? Masih mengingat saat aku membekukmu, mengukirmu di dalam kandungan ibumu, mengembuskan napas kehidupan di dalam jiwamu? Semua yang ada di dalam dirimu adalah gambaran tanganku sendiri. Kamu benar-benar istimewa bagiku, sangat berharga bagiku. Aku berharap kamu tetap setia menunggu hingga waktunya tiba nanti. Pergunakanlah hari-harimu dengan bijaksana. Aku telah mengajarimu menjadi anak-anakku. Teruslah belajar taat dan setia pada perintahku. Isilah hari-hari yang ada dengan memuji nama Bapa di surga. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihimu. Anakku, teruslah bertekun dalam kebenaran, karena saatnya nanti kita akan bersama-sama masuki kerajaan surga, dan engkau dalam dekapan sayangku. Dengan penuh kasih, Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku,
bagus banget nyanyinya. Waduh, senang banget lihatnya. Lagu ini mengingatkan kita semuanya bahwa Yesus itu sangat sayang kita semuanya. Makanya karena saking sayangnya nih, Tuhan Yesus mau rela disalib mati. Wah, Yesus itu hebat sekali, memberi teladan yang sangat sempurna. Betul banget Kak Yesus Eni. sayang kita semua. Sayang semua. Yesus sayang anak-anak, adik-adik semuanya, dan juga sayang sama Kita. saya. Nah, Kak Eni, saking Tuhan Yesus sayang banget nih sama kita nih. Kita mengidolakan banget Tuhan Yesus. Kita memuja Dia. Kita menganggap Tuhan Yesus tuh seperti jagoan kita. Ingat nggak lagu ini Kak Eni? Apa tuh Lagunya judulnya Hompila, Hompimpa. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hompila, Hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Dia jagoan hidupku. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Wah, Ya, benar sekali nih ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah jagoan jagoan. kita. Berarti kalau jagoan itu di setiap keadaan apapun, Dia selalu hadir untuk menolong kita. Betul banget Kak Jadi Eni. kita harus ingat itu ya. Yesus itu hadir untuk menolong kita. Termasuk pandemi ya. Iya dong, Pasti. pasti dong. Nah, sekarang adik-adik kita mau menyaksikan nih performance dari teman kita lagi. Kelas berapa Kak Eni? Kelas 6 dan pra-remaja. Mereka akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul How Great is Our God. Silakan kita saksikan sama-sama. Inilah hari kemenangan yang telah dijanjikan saat engkau bangkit dari kematian maupun telah disingkirkan. Inilah pengharapan baru bagi siapapun yang percaya dan ingin tinggal bersamanya.
Kebangkitan-Mu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru bagi siapapun yang ingin memuliakan-Mu. Puisi karya Truly Oktopurba. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will say how great. How great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Name above all names, You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will say how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will say how great is our God. How great is our God.
Eni ingat nggak dulu tuh mereka masih kecil-kecil segini, sekarang udah besar. Ih, ingat Nggak banget. malu ya? Tahu nggak, Bu Eni masih ingat tuh mereka waktu masih balita. Aduh. Ada si Theo, ada Felix. Kalau Felix itu waktu kecil ya suka dipangku sama Maminya, papinya Iya. ya. Nah sekarang Ditemenin. Felix nyanyi, itu tadi. luar biasa. Keren-keren Ada banget. Kenneth, ada Kenneth juga. Ada siapa Banyak lagi? banget. Banyak banget. Saking banyaknya kalian sampai lupa. Oke, nah Kalau Bu Eni nggak lupa, mesti ingat. Nggak lupa Cuma ya? kalau sekarang Bu Eni sebutin kepanjangan, durasi Bob, durasi. Oke, durasi lupa. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah, saking bagusnya. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Nyanyi lagi dong, biar kita tambah semangat nih. Kita mau menyatakan, mewartakan bahwa Tuhan itu hidup dan hidup di dalam diri kita masing-masing. Kita menyanyikan lagu Alive, Alive. Yuk, semangat lagi ya adik-adik. Jangan lelah. Kita mau berdiri lagi. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Tunggu ya. Wait a minute. Nggak kedengaran suaranya. Oh, kedengaran ya? Di sananya kedengaran. Tapi di sini nggak ada lagunya. Nggak ada suara. Sekali lagi Kak Eni. Jangan mau kalah lagi. Ayo adik-adik semua di rumah. Berdiri ya. One more again. Let's go. Alive, alive, alive selamanya. My Jesus hidup life, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Ya, Seperti lagu tadi ya Kak Eni. betul. Jadi alive. Yesus itu terus hidup. selamanya. Jadi kalau ada yang bilang begini nih, Tuhan Yesus mati nggak bangkit. Tuhan Yesus itu ketika disalib, ada yang ngambil itu mayatnya. Terus nggak bangkit lagi. Itu nggak benar ya. Nggak benar Yang tuh. benar adalah Yesus itu memang disalib, Dia mati dan dikubur. bangkit Ya, kembali. betul. Dan dia hidup sampai sekarang. Hidup di hati kita juga. Hidup. Untuk siapa? Untuk semua orang. Ya, sekarang Kak Eni kita mau nyaksiin lagi nih. Iya, apa tuh? Performance dari kelas 4 dan kelas 5. Apa tuh Kak Eni? Monolog sama pujian juga. Pujiannya adalah sebab dia hidup. Hidup terus Tuhan itu. Hidup. Yuk. Sebab dia hidup. Adik-adik dengan duduk yang manis kita saksikan ya. Silakan.
Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini sungguh hari yang sangat istimewa. Kita di sini berkumpul untuk bersama-sama berzuria, merayakan Paskah. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah bangkit. Dia yang dikorbankan untuk menebus kita semua dari segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita sering malas, marah, benci, melawan orang tua, bertengkar, iri hati, malas berdoa, dan banyak lagi. Seharusnya kita yang diadili, dipukul, dicambuk, dihina, dianiaya, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus disalib, digantung, ditusuk, dan Ia mati. Namun Tuhan tidak tetap tinggal mati. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit, Ia hidup. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa dosa dihancurkan oleh kematian Yesus. Dan Tuhan Yesus bangkit untuk memberi kita kehidupan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup, kita pun akan bangkit dan hidup. Kematian memang akan kita alami, tetapi dalam Tuhan Yesus kita hidup. Hidup bahagia, penuh sukacita bersama Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kehidupan, sukacita, harapan, dan damai sejahtera. Kita seharusnya bersyukur, bergembira atas kemenangan ini, atas kebangkitan Tuhan Yesus. Sukacita Paskah ini juga memberi kita kekuatan dan kemenangan melawan segala dosa dan kelemahan kita. Bersama Tuhan Yesus kita pasti menang dan bisa menatap hari depan kita yang penuh harapan. Sungguh besar kasih anugerah yang diberikan untuk kita, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa.
Kak Eni. Tadi ada kita di dalamnya. Iya, keren banget. Ada kita sama Tasya. Tasya di dalam. Keren banget. Tapi yang lain juga pada keren-keren semua. Ada Jeremy, ada Abraham, ada DeAndre, ada Toby. Kebanyakan nanti kalau disebut semua. Iya. Yang jelas Bu Eni ingat nih, kalau kelas 5 itu anak sekolah minggunya banyak. Kalau nggak salah, kelas 5 itu ada 31 anak. Dan kalau kelas 5, iya 31 anak. Kalau kelas 4 itu ya lebih sedikit, sekitar nggak nyampe 20. Iya. Tapi mereka menyanyikannya dengan bagus sekali. Keren banget. Kita aja senang ya, apalagi Tuhan. Woi, pasti senang banget. Nah, kita nih lagi nih, Kak. Kita mau menyaksikan nih, kalau tadi ya performance-nya itu kan dari anak sekolah minggu nih, ternyata guru-guru sekolah minggu juga mau. Bener banget. Ya, mereka juga mau menampilkan video drama yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita saksikan yuk sama-sama. Ayo kita rayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus. Sudah bangkit pada pagi terang dan mulia. Kuasa Allah dinyatakan, haleluya, Dia telah bangkit. Ya semangat dong Santo, kamu juga Bobby. Hari Paskah, hari kemenangan Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Sebab Jesus is alive. He is alive. Oh yeah. Ya elah, loyo amat sih. Sekali lagi ya. Jesus is alive. He is alive. Oh yeah. Yes. Gak usah kelewat semangat. Kondisi kita ini lagi pandemi COVID. Prihatin, Noy. Santo, Tuhan kita sudah menang atas maut. Kita mesti ikutan seneng dong. Biar punya semangat baru. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan. Asal ada pengharapan, kita bisa lanjutin hidup. Ngarepin tomorrow will be better. Kondisi negara kita bisa normal dan pulih kembali. Pengennya bisa aktivitas seperti kayak dulu lagi. Bosen tahu. Stay at home mulu. Gak bisa kemana-mana. Ke sekolah enggak. Ke sekolah minggu juga enggak. Ke mall. No way kata nyokap. Haiya, senasib. Untung masih dikasih izin ke gereja buat ngisi acara Paskah. Dengar gak anak omongannya Boim? Egois banget. Yang dipikirin itu cuma rasa gak nyamannya pribadi. Habis gimana? Aku bisanya jaga diri sendiri biar sehat dan fit. Repot kalau sampai kena corona. Orang serumah bakal terancam. Kamu bisa sharingkan info-info penting ke teman atau saudara-saudara. Siapa tahu kamu bisa membantu mereka kurang paham. Ngomong-ngomong Boim. Nama gue tuh Bobby tahu, bukan Boim. Lu Santo, gue tahu Boim itu kan Bobby Jaib. Jahil lu ya. Nama lu nanti gue ganti Santing mau? Santo Sinting. Ayo, ada apa ini? Kita kan ke gereja ini buat pakai Paskah. Memang ada masalah dengan Santo? Enggak ada kak. Bener nggak ada? Iya nggak ada. Ya sudah kalau begitu kita nih harus mantapkan lagi latihan Paskah kita. Karena nanti Paskah kita ini diikuti oleh teman-teman sekolah minggu kita via online.
Kalian tahu nggak temanya apa? Jesus is alive. Iya, Yesus bangkit dan hidup. Semoga acara Paskah ini bisa meneguhkan iman percaya kita ya. Tapi Kak, kita lagi kalah dengan kondisi negeri ini. Iya, takut kena virus corona. Stres, tinggal di rumah mulu. Iya, kakak ngerti kok. Kakak juga mengalami hal seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang besar dan kuat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yang buta dicelikan. Wus, 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 angin ribut diredakan. Maut dikalahkan. Waktu Yesus mati, murid-muridnya itu juga merasa galau, takut, hilang pengharapan, sama seperti yang kita alami. Tapi setelah 3 hari, Yesus bangkit. Murid-muridnya pun juga mengalami pemulihan. Kalau gitu Kak, kondisi kita kapan pulihnya? Kalau kita percaya Tuhan Yesus bangkit akan memulihkan hidup kita. Karena Yesus ada di hati dan hidup kita. Nah, mulai sekarang kalian harus jaga sikap sesuai dengan ajaran Kristus. Tuh, Santo, jaga sikap. Gak cuma jaga jarak doang. Gue minta maaf loh Bobby, gue janji nggak akan meledek lo lagi. Oke, gue maafin. Nah gitu dong. Sekarang kita siap latihan Paskah? Asyaba! God of us, so He gave His only Son. He is our Son, Jesus. Nothing can stop Him, He's too strong. Yeah, we're singing, Jesus is alive, He's alive, oh yeah. Everybody celebrate, yeah. Jesus is alive, He's alive, oh yeah. He can do anything because He's bigger, because He's stronger, because He's bigger than anything else. Because He's bigger, because He's stronger, because He's bigger than anything else. Because Jesus is alive, He's alive, oh yeah. Everybody celebrate, yeah. Jesus is alive, He's alive, oh yeah. He can do anything because He's bigger, because He's stronger, because He's bigger than anything else. Because He's bigger, because He's stronger, because He's bigger than anything else. Yeay! Wah, semangat banget GSM-nya. Luar Jesus biasa. is stronger. Jesus is stronger. Oh, Bigger. I just remember that one, you know. Okay. What will we do again? Drama tadi mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu Kak Eni. Nah, tapi drama tadi juga mengajarkan kita bahwa walaupun di dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat, berserah dan percaya sama Tuhan Yesus. Karena Jesus is alive. Yes, Jesus is alive. Nah, selanjutnya kita ngapain nih Kak Eni? Kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Kak Glo. Tapi sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Semuanya nyanyi ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhan.
perkenalkan Kak Glo. Yuk kita panggil Kak Gloria. Aduh, senang banget ada Kak Glo di sini. Sudah lama nggak ketemu. Kita baru ketemu lagi ya Kak. Iya. Kak Rio. Iya, Betul. Banget ya, kita udah kangen banget. Iya, Udah berapa tahun nih kita sudah ketemu. Puji Tuhan kita bisa merayakan Paskah ya Bersama. hari ini. Betul, Kak Baik, Glo. kita mau dengar cerita ya. Iya. Boleh Firman Kak Glo. Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Oke. Ya. Mari Bapak Ibu Guru, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memang selalu menjadi sahabat kami yang baik. Apapun dan bagaimanapun situasi yang kami hadapi, Tuhan selalu menjadi sahabat kami. Dan kami mengucap syukur kalau Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama dalam ibadah dan perayaan Paskah kelas besar Sekolah Minggu GKI Citra 1. Kami bersama akan mendengarkan kembali berita Paskah di tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya berita firman yang kami dengar sungguh boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Kami punya Tuhan Yesus yang bangkit dan kebangkitannya selalu memberikan sukacita dan pengharapan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kebangkitannya kami rayakan dalam peristiwa Paskah, kami berdoa. Amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Kak Halo, Liun, kita duduk dulu ya. Boleh. Silakan, Dengerin. silakan. Ada yang mau duduk di batu ya? Iya. Boleh. Saya duduk. Ya, oke. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita. Yuk, di rumah masing-masing kita membuka Alkitab dari Injil Matius 28. Ya, kita buka bersama Alkitab kita, dari gadget kita, dari Alkitab yang kita buka, dipersilahkan ya. Kalau bisa juga kameranya dibuka ya adik-adik. Karena Kak Gloria pengen menyapa nih, pengen ketemu sama adik-adik ya. Mau lihat ada yang badanku dulu tak begini gitu ya. Ada yang tambah kurus kah? Atau agak gemuk-gemuk dikit nggak apa-apa gitu ya. Kita buka Injil Matius 28 ya. Kak Gloria bacakan untuk kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, inilah pembacaan firman Tuhan. Kita percaya setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita, itulah yang berbahagia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Liun, Kak Eni, di awal perenungan ini Kak Gloria punya video. Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Adik-adik kita lihat dulu ya videonya ya. Yuk kita lihat bersama videonya.
Alter. Zarik. Kalau boleh. Nah. Kak Eni, Kaliun lihat apa tadi ya? Kok kayak kita ya Kak Glo? Gimana tuh kok kayak kita? Iya, kita kadang suka seperti yang ada di video tadi Kak. Gimana tuh Kaliun? Suka merasa kekosongan juga sih dalam di hidup kita. Gitu ya? Kalau kayak ini apa? Kayak ini gimana? Iya, terkadang sukacitanya hilang. Sedih. Wah, banyak. Iya, persis kayak Itu di video ya. itu. Adik-adik gimana adik-adik? Tadi apa sih adik-adik yang adik-adik lihat di video? Boleh di chat atau boleh mau buka mic juga boleh. Apa yang adik-adik tadi lihat dari video? Siapa nih ada yang ngomong ya? Sebut namanya. Sebut nama boleh. Siapa? Abraham. Abraham. Bapak Abraham gitu ya. Ayo Abraham, apa Abraham tadi pas lihat videonya gimana Abam? Jadi ada beberapa orang yang dia kekosongan. Yang pertama ada yang dia kekosongan kardus. Habis itu ada juga yang kekosongan kebutuhannya kayak susu gitu. Ada juga yang kekosongan bensin motor. Hatinya aja balik karena tidak ada teman yang menemani dia. Kekosongannya tadi banyak katanya ya. Tangki motor ya tadi ya. Tadi kelihatan ya. Betul ya Abam ya, Abraham ya. Iya. Ada lagi? Rafael. Rafa, halo Rafa. Iya. Gimana Rafa? Sama sih kayak Abraham, tapi tadi ada lanjutan itu. Ya. Itu ada itu anaknya itu kayaknya mau high school gimana gitu. Jadi dia tinggalin keluarganya atau gimana. High school ya. Aduh itu apa ya, kelas berapa ya high school ya? Iya, meninggalin keluarganya ya. Oke, baik satu orang lagi deh. Ada lagi, thank you ya, Rafael, Abraham. Ada lagi satu. Perempuan dong, perempuan. Ayo. Mana nih? Mana suaranya? Kan Kak Eni sama kalian ini cewek semua ya kita di depan ya. Ayo satu orang boleh. Siapa? Boleh. Opi ada Opi ya. Ya, silahkan. Tibi mungkin atau Tibi. Siapa? Tibi kali Kak. Tibi. Boleh. Siapa boleh? Banyak tuh cewek tuh. Banyak nih, cewek banyak nih, cewek. Iya. Kayak Kak Ulin. Oh, ini siapa nih? Siapa lagi Siapa tuh? ya tadi? Ulin ya? Ulin ada nih Ulin. Kayak Kak Satria. Ulin. Satria. Oh, Satria. Ayo Satria. Cewek. Yang cewek dulu Yang boleh cewek nggak, ya. Satria. Habis itu baru Satria Iya, ya. boleh. Oke. Satria yang cewek dulu ya. Ya. Kekurangan yang berbeda-beda. Kekurangan yang Apa? berbeda-beda. Setiap orang memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Oh, setiap orang memiliki kekosongan yang Oh, beda-beda. kekosongan. Wah, luar biasa Luar ya. biasa ya, Kak. Iya, makasih Satria. Setiap orang beda-beda ya, punya kekosongan. Waduh. Iya. Satu lagi tadi ada Ulin ya. Ada Ulin. Ada Ada tuh, Kak. Ceris, ada tuh. Yang cewek. Sekarang yang cewek. Tadi yang cowok udah ya. Iya. Ulin udah bukan. Biasanya, Ulin mana? Ulin. Ya, sip. Siapa? Ulin. Ayo Ulin, silakan dibuka mute-nya. Ya, Oke. Gimana Ulin? Sama kayak Satria tadi, setiap orang punya kekosongan yang berbeda, tetapi Tuhan meskipun dia
setelah mati dikuburkan, dia tetap menepati janjinya kepada murid-muridnya untuk dia akan bangkit setelah 3 hari setelah dia mati. Lalu dia akan setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia akan pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Itu aja sih, Kak. Wah, tepuk tangan kita semua. Luar biasa ya adik-adik ya. Terima kasih untuk sharingnya ya. Betul, Kak. Tadi belajar setiap orang punya kekosongan. Beda-beda ya, Kak. Jadi inget lagu ya. Iya. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernah gak sih hampa? Oh, galau ya. Yang pernah Iya. hampa langsung nyanyi. Hampa, yang hampa kenceng nyanyinya ya. Hampa ya. Iya, adik-adik betul ya. Tadi videonya bicara soal dalam hidup ini ada banyak situasi kosong ya. Saya tadi bawa botol juga nih Kak di belakang. Oh iya, kosong botol. Ada yang kosong, tapi ada yang juga ada air. Itu menandakan saya aus sebenarnya. Enggak ya. Jadi dalam hidup ini tadi ada yang kosong ya. Tadi ada apa aja sih di dalam gambar itu, video itu yang kosong? Ada tangki. Ada tangki, ada Terus, kotak susu. Kotak susu. Terus itu tuh ada yang penting minus. Apa tuh kayak itu yang di bank itu minus apa? Oh iya. Saldo kita kosong ya, jangan sampai ya. Saldo kosong ya. Terus baru ada empty heart. Heart itu apa? Hati kita ya. Jadi adik-adik sekalian, ada banyak dalam hidup ini kita mengalami kekosongan. Lalu apa sih arti kosong? Tadi di dalam apa videonya diceritain ya. Iya. Apa ada yang sih? tahu nggak adik-adik? Ya. Siapa yang tahu? Coba. Siapa yang tahu tadi lihat apa sih kekosongan? Ini boleh sih. Yuk dibuka mic-nya lagi. Ya. Kita lihat ya. Apa yang tadi kekosongan tuh apa sih? Nah, si Guido ada Guido nih. Apa sih arti empty? Kekosongan. Udah berubah? Guido. Apa sih empty, Guido? Kosong ya? Kosongan. Bener-bener empty ya? Bener-bener empty ya, Kak ya? Iya. Harapan dan perutnya kosong. Oh, pencetnya cepet kepencetnya. Apa? Gimana Guido? Suaranya kurang kenceng. Masih bingung. Kekosongan dan kayak tidak ada harapan. Oh, udah ada di sini soalnya ya. Oh, iya, betul ya. Oh, iya bener. Ini ya. Saya catat ya. Aduh, kelihatan ya. Iya. Jadi empty di sini adik-adik betul ya. Tadi ditulis empty itu dari penderitaan. Kekosongan dari heart edge gitu ya. Apa tuh? Istilahnya luka, sakit hati. Terus kecemasan, kekecewaan. Itulah arti dari empty di sini. Ketiadaan harapan. Gak ada harapan, putus asa. Pernah gak sih putus asa? Jangan sih mestinya. Cuma kadang-kadang waktu belum mengenal Tuhan itu pernah putus asa. Tapi setelah mengenal Tuhan, waduh, beda. Iya, beda. Hati kita bersuka cita ya, lain ya. Iya ya, adik-adik. Jadi ada banyak situasi kita mengalami yang namanya empty, tidak ada harapan. Seperti kalau tadi tempat minum itu kosong. Wah, kita aus ya. Nggak ada harapan, kita nggak lega gitu ya. Tapi ketika ada airnya, langsung kita lega. Nah, video tadi itu ceritain soal emptiness, kekosongan. Tapi juga nanti di endingnya kita akan lihat ketika ada empty tomb, apa tuh empty tomb? Kubur yang kosong, baru kita akan melihat ada harapan. Nah, adik-adik, hari ini Ibu ingin bercerita tentang sosok seorang Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Jadi kalau kita memperhatikan tadi bacaan kita, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain ada dalam perasaan empty. Ada emptiness nih di dalam diri Maria. Kira-kira menurut Kak Liun sama Kak Erni kenapa ya dia mengalami empty, kosong, nggak punya harapan? Kehilangan guru yang mereka kasih, Kak. Oh, siapa tuh gurunya? Tuhan Yesus. Ya, betul sekali adik-adik. Mereka mengalami perasaan empty.
emptiness, kekosongan karena mereka kehilangan orang yang sangat dikasihinya, guru yang saat itu mati karena disalibkan adik-adik. Pernah lihat salib nggak? Kak Erni pasti pernah ya, Makaliun ya. Orang kalau disalib pada saat itu, luar biasa, berat sekali, menakutkan, mengerikan, menyedihkan. Nonton film Tuhan Yesus saja menakutkan Iya, ya, Kak? udah pernah nonton ya? Iya. terbang. Gimana waktu itu Yesus manggul salib. Salibnya nggak ditenteng ya kayak koper, enggak. Salibnya dipanggul. Lalu kemudian dia diapain lagi? Dicambuk. Waduh. Lalu kemudian diarak keliling dan itu melalui rute yang panjang. Yang dilihat banyak orang. Supaya orang-orang melihat, sosok orang yang disalib ini saat itu dipandang orang yang jahat. Penjahat kelas kakap, bukan kelas teri gitu ya. Jadi betapa saat itu Yesus mengalami situasi dia harus disalibkan. Dan pada akhirnya dia mati di atas kayu salib. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu sangat sedih. Para murid Yesus sedih. Merasa kekosongan. Karena guru yang mereka kasihi itu sudah meninggalkan mereka. Kenapa mereka sangat sedih? Karena mereka sangat mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Dan kasihnya itu adik-adik tampak kemudian ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain dalam cerita ini dituliskan dia pagi-pagi benar, dituliskan sebelum fajar menyingsing. Ingat ya kalau sebelum fajar menyingsing pagi banget ya. Pak Liunnya gelap. Dua orang wanita jalan gelap-gelap. Kasihan juga ya, takut juga, tapi karena cintanya kepada Yesus, maka dia datang ke kubur itu. Nah, apa yang dilihat di gambar ini kemudian Kak Liun, Kak Erni? Ada siapa tuh ya? Ada Tuhan Yesus keluar dari kubur. Itu malaikat, Kak. Oh iya, malaikat. Iya, lalu ada di bawah siapa tuh? Prajurit Romawi. Iya, prajurit yang menjaga kubur itu. Lalu kemudian ada malaikat di situ. Wah, apa yang terjadi? Ada gempa adik-adik. Ada gempa yang dahsyat, yang besar. Dan di sini kita melihat ada malaikat yang kemudian turun, menggulingkan dan duduk di atas kubur itu. Nah, apa sih arti gempa? Gempa itu ya, pada saat itu tuh simbol yang seolah mau bicara, dengar Tuhan itu akan berbicara. Itu arti gempa yang muncul ketika itu. Lalu apa artinya malaikat Tuhan menggulingkan batu dan duduk? Itu mau menandakan simbol Tuhan itu penuh dengan kuasa yang besar. Dan ia menang di situ. Jadi inilah adik-adik yang terjadi. Dan ketika malaikat Tuhan itu datang, ada di situ, dia menjumpai Maria dan Maria yang lain, apa yang kemudian dikatakan? Ini perkataannya. Matius 28 ayat 6. Kita baca yang ini sama-sama ya. 2, 3. He is not here. He has risen. Jadi adik-adik apa? Dia tidak ada di sini. Tapi dia sudah bangkit. Itu berita Paskah kita. Jadi ada kekosongan yang dialami Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika menjumpai malaikat itu, bertemu dengan malaikat yang duduk di atas kubur itu, kemudian malaikat itu mengatakan dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Nah adik-adik, inilah berita yang begitu menggemparkan, berita yang membuat mereka takjub. Jadi mayat Yesus hilang kemana ya? Gitu ya. Tadi pagi di sekolah minggu di kelas kecil ada yang tanya, apa dicuri gitu ya? Apa hilang diambil orang? Bukan, tapi dia bangkit. Itulah berita kita. Berita yang menggemparkan, yang membuat kemudian apalagi dituliskan dalam firman Tuhan, membuat mereka pergi. Membuat mereka mau memberitahu para murid Yesus yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan tidak hanya itu adik-adik, dituliskan setelah mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan, barulah di situ perjumpaan mereka dengan Yesus yang kemudian mengubahkan hidup mereka. Inilah berita sukacita. Awalnya mereka sedih, mereka kosong, mereka hampa jiwanya.
Karena orang yang mereka cintai dan kasih itu meninggalkan mereka. Tapi berita kebangkitan meneguhkan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya membawa kegembiraan, sukacita, dan memulihkan kehidupan. Seperti tema besar panitia Paskah kita, kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan. Kalau pulih pernah mengalami sakit dulu ya sebelumnya ya. biasanya. Kalian pernah sakit apa? Banyak Kak, pernah demam, Aduh, sekarang lagi musim ya. Iya. Hati-hati adik-adik ya, jaga kesehatan ya. Kayak ini juga ya. Iya. Nah, kalau Pernah udah batuk sekarang kita semua makanya harus pakai masker ya. Duduknya kita ada jauh-jauh ya, Jauh. berdiri juga ya. Betul banget Kak. Kita sekarang di sini semua udah pada tes kesehatan ya, Iya. jadi sehat ya. Jadi kalau ada yang sakit kita membutuhkan pemulihan. Nah demikian juga kita yang adalah anak-anak Tuhan, manusia yang berdosa. Kita ini juga membutuhkan pemulihan. Karena itu berita Paskah meneguhkan kita bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu memulihkan kita, manusia yang berdosa. Kita mendapat keselamatan. Itulah berita yang begitu indah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jesus is alive, memberikan sukacita dan pemulihan bagi kita. Bagi saya, Kak Eni, Kak Liun, dan adik-adik semua. Saya dapat ada satu tulisan bilang begini, Easter is very important to me, it's a second chance. Apa ya ini Bu Eni, saya mesti belajar nih dari Kak Eni nih. Kak Liun juga jago. Oh, jago ya. Jago dia. Iya, Bisa artinya juga. apa ya Kak ya ini ya? Paskah itu menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Menjadi sebuah kesempatan kedua ya untuk kita menjalani hidup yang Tuhan beri buat kita. Itulah berita Paskah adik-adik pada hari ini. Injil Matius 28 mengatakan Jesus is alive. Kebangkitannya memberikan sukacita dan memulihkan kita semua. Apa yang bisa kita refleksikan? Saya mencatat ada 2 nih. Kalau kita balik lagi ke MT ya tadi ya. Refleksi kita, berita Paskah kita yang pertama. Yesus peduli pada situasi emptiness kita. Percaya nggak? Yakin nggak? Kak Eni, Kak Liun? Iya. Pernah ngalamin nggak? Apa sih yang melihat Yesus itu peduli kepada Kak Liun dan Kak Eni? Memelihara nih Kak, sampai detik ini. Banyak setiap Banyak, hari. Iya. setiap hari ya. Nanti kita akan tanya adik-adik ya. Betul Kak. Apa sih kepedulian Yesus pada adik-adik sekalian ya? Nah, sekarang saya mau ngajak kita untuk melihat gambar ini nih. Dalam situasi kita saat ini. Tuhan pulihkan ketika kita lagi ngalamin pandemi COVID. Yesus peduli nggak adik-adik? Apa sih kepedulian Yesus? Coba, boleh adik-adik share lagi deh. Tadi kan Kak Liun sama Kak Eni udah ya. Boleh adik-adik, apa sih kepedulian Yesus dalam hidup adik-adik di masa pandemi? Boleh deh, satu laki-laki, satu perempuan sharing. Ayo. Ada Kayla tuh Kak. Oh Kayla mana nih Kayla? Mau share ya? Ada Gracia. Ya. Siapa nih yang mau share? Apa sih pengalaman adik-adik mengalami Tuhan Yesus tuh peduli, sayang sama adik-adik di masa pandemi? Ada yang mau berbagi nggak? Atau saya sebut aja ya? Iya. Saya sebut siapa ya? Matthew. Matthew mana Matthew? Matthew, boleh dibuka mic-nya. Ya, coba Matthew boleh sharing, boleh cerita apa sih pengalaman Tuhan Yesus peduli buat Matthew di masa pandemi ini? Apa kepedulian Tuhan? Masih bisa belajar online dengan habis itu masih bisa sehat-sehat, masih bisa di rumah, walaupun di rumah tetap masih bisa sehat-sehat di rumah. Ya. Ya. Masih bisa sehat, masih bisa belajar online, luar biasa ya. Tadi saya lihat juga di chat ya, ada yang nulis ya, Tuhan masih menjaga kita. Ya, Tuhan masih menjaga, memelihara saat pandemi dari Guido. Dan tidak lalu pandemi. Sheris,
Tuhan membasmi. Wah, membasmi apa nih? Membasmi kesedihan. Kayak baygon. Iya kayak baygon ya. Kekhawatiran, ketakutan ya. Saat pandemi ya. Puji Tuhan. Tobi. Dan saat tidak pandemi. Jadi baik pandemi, tidak pandemi, Tuhan terus memelihara. Ya, terima kasih. Itu perenungan kita pertama ya. Kita mengalami emptiness saat ini tadi ya. Sekolah ya, lalu belajar online. Capek nggak sih belajar online? Katanya sih udah pada capek ya. Setiap hari ya, mata ke laptop, ke komputer, tapi harus dijalani. Bersyukur tadi ya Matthew juga bilang kita masih bisa belajar. Atau mungkin ada emptiness lagi tadi ya, ada yang kehilangan ya. Kita selama pandemi COVID, GKI Citra mengalami kehilangan, duka cita. Termasuk juga kita di sekolah minggu ada orang tua, keluarga, anggota keluarga gitu ya. Orang-orang yang kita kasihi, mereka meninggalkan kita. Kita kemudian merasa sangat sedih. Tapi berita Paskah menguatkan bahwa Tuhan Yesus yang hidup, Dia bangkit, Dia hadir dan terus menjaga kita. Itu refleksi kita yang pertama. Jadi adik-adik jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Membasmi tadi ya, membasmi kekhawatiran. Lalu yang kedua, perenungan kita yang terakhir, yang menjadi refleksi kita. Kita yang sudah mengalami kepedulian dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, maka kita diajak untuk menjadi sahabat juga yang memulihkan. Ya, dua aja perenungan kita berita Paskah hari ini. Paskah mengajak kita untuk melihat Tuhan itu peduli pada setiap kita. Dan yang kedua, Tuhan peduli, Tuhan memulihkan kita, maka kita diajak menjadi sahabat yang memulihkan. Ya adik-adik, apa bentuk yang bisa kita lakukan? Nih, Kak Gloria punya gambar, itu gambar stik es krim ya. Tapi ada gambar orangnya. Nah, terus ditulis namanya. Itu stik doa. Gitu ya. Jadi bukan hanya stik es krim ya. Jadi kita tulis nama teman yang ingin kita doakan. Kita mau mendoakan mereka yang sedang ada dalam emptiness ya. Lalu kemudian apalagi tuh gambar di depan yang laki-laki lagi dirangkul, meskipun kita harus jaga jarak ya. Ketika merangkul ya, kita mau peduli ya, mengasihi. Lalu itu yang di bawah menghibur Kak. Menghibur ya. Lagi sedih. Teman kita yang lagi mengalami duka cita ya, anggota keluarga kita, sahabat kita, itu bentuk kita mau memulihkan. Lalu kita mengajak juga mereka untuk bergabung yuk dalam sekolah minggu. Rutin ya, setiap minggu kita ada ibadah ya. Ikut adik-adik, ajak, lalu kita bisa melayani. Tadi seneng Kak Gloria lihat, ada yang baca puisi, ada yang nyanyi, nari, ada yang jadi guru sekolah minggu. Amin ya, kita doakan ya. Jesus is alive. Itulah tema kita dalam Paskah hari ini. Dari firman Tuhan kita belajar. Dalam hidup kita mengalami mungkin kesedihan, emptiness, kehilangan harapan, apalagi dalam pandemi. Tapi berita Paskah menguatkan kita. Tuhan Yesus yang bangkit, Dia hadir. Dia memulihkan kita. Karena itu kita bersyukur dan kita mau terus juga menjadi sahabat yang memulihkan. Itu aja mungkin yang Kak Glo bisa share ya dalam perenungan firman untuk Kak Eni dan Kaliun. Mudah-mudahan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Selamat Hari Paskah. Kita doa dulu ya. Iya Kak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau Tuhan Yesus mau bangkit buat kami. Tuhan mau hadir dalam apapun situasi yang kami hadapi, kami jalani, bahkan situasi tersulit sekalipun. Situasi ketika kami mengalami kekosongan, kehilangan harapan, keputusasaan, kesedihan, duka cita. Terlebih juga karena situasi pandemi COVID-19. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kiranya kami terus dikuatkan untuk bisa mensyukuri karya agung Allah dalam Tuhan Yesus yang mau mati, bangkit untuk keselamatan kami. Dan kami belajar menjadi sahabat-sahabat yang juga memulihkan ketika kami berempati, peduli, mengasihi, mendoakan setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih kami boleh beribadah Paskah di tahun ini
Dalam situasi virtual pun kami tetap bersyukur kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu dan juga sahabat-sahabat kami melalui media Zoom. Terima kasih Tuhan, biarlah berita Paskah tidak berlalu ketika kami menyelesaikan Paskah ini, tapi kami bisa wartakan, kami bisa ceritakan kepada setiap orang yang kami jumpai dimanapun kami berada. Kami bersyukur kubur kosong itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit, hidup dan memberikan pengharapan. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kebangkitannya kami rayakan dalam peristiwa Paskah di hari ini. Amin. Saya serahkan kembali kepada Kak Eni dan Kak Liun. Pamit ya. Ya. Wah, tadi mengingatkan kita ya, kubur kosong itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Nah, apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, ya itu sebenarnya untuk memulihkan hati kita. Jadi Tuhan mau memulihkan hati kita. Ketika kita mengalami sakit, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi apapun yang kita alami, jangan khawatir, jangan terus fokus dengan apa yang tidak menyenangkan itu, tapi fokus kepada Tuhan bahwa melalui itu Tuhan akan memulihkan kita. Bu Eni sebenarnya sedih nih. Bu Eni ingat waktu pandemi ini beberapa bulan yang lalu mamanya Bu Eni juga meninggal nih. Meninggal tapi bukan karena COVID ya. Walaupun mungkin meninggalnya ada beberapa karena COVID, tapi semuanya itu adalah seizin Tuhan. Bagaimanapun cara manusia itu meninggal, itu adalah rencana Tuhan yang terindah buat setiap orang. Jadi Bu Eni itu nggak bisa pulang kampung karena keadaan pandemi ini tidak memungkinkan Bu Eni untuk melihat balik ke kampung. Akhirnya Bu Eni sampai sekarang ini ketika dikubur tidak melihatnya, tidak menyaksikannya. Ada kekosongan, sedih-sedih gitu. Tapi karena ingat Tuhan itu tidak akan pernah kan meninggalkan kita. Jadi Bu Eni dipulihkan kembali. Semangat lagi. Diingatkan kembali bahwa Tuhan itu harus selalu ada untuk menolong kita semuanya. Menolong adik-adik dan siapa saja yang Tuhan sudah ciptakan. Tuhan yang menciptakan kita semuanya kan, pasti Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap ciptaannya. Oke, kita mau apa lagi nih, adik-adik lagi nih, takutnya pada kepanjangan. Sekarang kita mau menyaksikan performance gabungan dari kelas kecil dan kelas besar. Yuk kita saksikan sama-sama. Tanda cintanya Yesus, Dia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Ia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus penebus dosa. Hidup, Dia hidup, Yesus penebus dosa. Mau dikalahkannya, Yesus bangkit, Yesus hidup. Ia memberi kemenangan bagi kita. Tanda cintanya Yesus, Dia rela menderita, mati tersalib di Golgota bagi kita. Dosaku dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus, Dia memberi keselamatan bagi kita. Bangkit, Dia bangkit, Yesus
bagus ya Kak Eni. Bagus Dari kelas banget, kecil, senang banget dari liatnya. Mbak Tita tuh. Bangkit, Yesus hidup. Ya. Jadi pengen nyanyi, tapi nggak boleh, kelamaan nanti. Kita mau mau memberikan kasih persembahan nih Kak Eni. Gimana ya caranya Kak? Persembahannya ini boleh dimasukin dalam suatu amplop. Setelah itu nanti setiap hari Sabtu di gereja dibuka waktunya dari jam 9 sampai jam 12 ya. 12. Boleh diantar ke gereja atau bisa juga dikumpulin dulu. Nanti kalau udah onsite kita bisa ibadah sama-sama, boleh dibawa ke gereja. Itu tuh Kak Eni. Atau bisa juga ditransfer tuh. Iya, ditransfer. Nih, Ada di sini ya. Iya, di layar. Nah, oke, tadi yang dibawa ke gereja itu bisa ditaruh di itu, kaos kaki Santa. Ya waktu Desember, Natalan ya? ya Natalan, Natalan. kita bikin. Aktivitasnya itu membuat kantong kaos kaki Santa. Oke. Nah, yuk kita mau memberikan persembahan, kita menaikkan pujian yang berjudul apa Kak? Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, doa persembahan ini akan dipimpin oleh Ibu Susi. Kita panggil ya, Ibu Susi. Silakan Bu Susi, kameranya boleh dibuka. Di unmute dulu Iya. Bu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan telah dapatkan juga Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus untuk terus mengingat kami sudah dimenangkan dalam segala hal yang kami hadapi. Kami selalu ingat Yesus telah bangkit dan telah menang, dan kami pun akan dapat melalui apapun juga yang terjadi dalam diri kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh memberikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini juga dapat menjadi berkat bagi setiap orang dan juga untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh merasakan sukacita, merasakan kegembiraan bahwa Tuhan kami sangat pulih dan sudah menang. Dan kami juga semua Tuhan boleh kembali menceritakan kepada setiap orang bahwa kita adalah anak-anak yang telah dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan syukur kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susi. Yo adik-adik, kita mau menyanyikan pujian yang berjudul Yesus bangkit dan menang. Yuk sebelumnya semuanya. Bu Eni mau ngomong dulu nih. Boleh Kak. Nah, lagu ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus itu apa tadi? Apakah tetap ada di kubur atau dia bangkit? Ya bangkit dong. Jadi dia bangkit ya. Jadi lagu ini memberikan semangat buat kita bahwa Yesus itu bangkit. Nah, kita juga harus bangkit dari kekosongan yang tadi ya. Ya betul Kita banget. bangkit terus karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita nyanyikan sama-sama Yesus bangkit dan menang. Semuanya bangkit berdiri. Ada gerakannya nih. Videonya jangan matiin dong. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi
tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Dia bangkit dan menang. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau panggil Kak Gloria ya. Kak Gloria akan menutup. Kak Glora atau Kak Gloria sih? Gloria. Kak Gloria tahu. Lagi narik nafas, Kak. Jangan diganti-ganti Aduh, namanya. Kak, aku lagi lupa, lagi grogi. Atau bilang aja, aku lagi ngos-ngosan. Aku lagi Sebentar ya. ngos-ngosan. Aku mau panggil Kak Glo gitu. Kak apa tadi? Kak Glora. Kak Gloria. Kak Kurang Glora. inya. Glora. Emang ini di gedung Glora. Aduh, maaf ya. Ayo jadi bercanda. katakan Kak Gloria. Kenapa ya tadi kayaknya saya ada yang ketawa-ketawa gitu ya nyebut nama saya ya. Ayo. Salah nyebut. Salah tadi jadinya Glora. Glora Bung Karno. Bung Karno ya. Iya betul. Ya, adik-adik puji Tuhan ya, Kaliun, Kak Eni, kita bisa mengakhiri ibadah perayaan Paskah kita secara virtual, tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita bersyukur dan kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi nanti jangan live dulu kan ya? Jangan dong. Ada apa ya nanti ya? Kita mau foto-foto. Oh ya, jadi jangan live dulu ya adik-adik ya. Kita doa dulu, lalu kita akhiri Bapak terima kasih, baru kita foto ya. Mari kita berdoa menutup ibadah kita hari ini. Yuk sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini untuk kelas besar Sekolah Minggu GKI Citra. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan bersama dengan penuh sukacita, untuk setiap teman-teman kami yang juga boleh men-sharingkan setiap talenta mereka dalam performa di kelas masing-masing. Terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan bagi kakak-kakak, bapak ibu guru sekolah minggu yang juga dengan setia terus melayani, memberikan yang terbaik dalam pelayanan di sekolah minggu untuk pendidikan iman setiap kami. Kami bersyukur semua boleh berlangsung dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berita Paskah hari ini terus menggema dalam hidup kami. Bahwa kami punya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang terus beserta dengan kami. Jesus is alive, dan kebangkitan itu memberikan kami sukacita, pengharapan di tengah kekosongan, ketiadaan harapan yang seringkali kami alami. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang boleh kami rayakan bersama dalam peristiwa Paskah di hari ini. Biarlah berita Paskah tidak hanya kami simpan, tetapi kami bisa wartakan, kami beritakan kepada setiap orang-orang yang kami jumpai. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan melanjutkan kehidupan kami, hari-hari kami ke depan. Kami percaya ada Tuhan yang beserta dengan kami.
Dan biarlah kami boleh melanjutkan hidup kami dalam tuntunan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan teman-teman, adik-adik sekolah minggu, Bapak Ibu guru sekalian, untuk terus memberitakan kasih Tuhan, mewartakan berita Paskah kepada setiap orang yang dijumpai dimanapun berada. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita semua. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat Paskah. Sekarang kita mau foto. Yuk semuanya buka kamera. Ini ada boleh. Ya, sebentar. Adik-adik ya. Kita foto dulu ya. Lagu yang terakhir tadi. Ayo, boleh, Kak Glo ikut ya. Kak Glo ikut nyanyi ya. Ya. Kak Glo. Ayo dibuka semua. Bangkit dan menang. Iya, oke. Adik-adik dibuka semua kameranya ya. Bisa ikutin ya, ikutin ya. Nanti sampai ngos-ngosan kita. Ini ada 3 screen ya. Kakak mau Ayo kameranya satu ya. Ayo dibuka. Oke. Siapa nih yang belum? Ya. Oh, oke. Gerak-gerak ya semua ya. Kita Ayo nyanyi berdiri, sama-sama. berdiri. Ayo Kak Erni, berdiri. Semuanya kita bangkit berdiri yuk. Bu Ika. Yesus bangkit dan menang ya judulnya ya. Oke. Tepuk tangan. Boleh sambil tepuk tangan. Berdiri kita semua ya. Salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Jadi salib yang mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang.
Sekarang kita mau foto bersama. Yuk, kameranya dibuka adik-adik. Kita foto di sini nih sambil ngos-ngos. Ya, loncat-loncat ngos-ngosan ya. Oke, adik-adik siap-siap ya. Kameranya dibuka. Kasih senyum Yesus bangkit dan Kezia, benar. dibuka yuk Kezia. Ayo Reso, Kezia. Oke. Ada 3 screen ya. Yesus Kakak. bangkit dan menang. 1, 2, 1, 3, go. 2, 3. Oke. Bentar ya. One more time. Bentar ya. Yesus bangkit dan menang. 1, 2, 3, go. Yesus bangkit dan menang. Bentar. Lagi. Screen yang kedua ya. Screen yang kedua. Oke, 2, 3. Oke. Sebentar lagi. Satu kali lagi. Screen yang ketiga. Oke. Terakhir nih. Sinto, Nisken, Michael, Kita sarang ya aja ya. Marcella. Tuhan. Oke. Nisken, Michael, 2. Marcella, Nisken belum ada nih. Nisken, Marcella. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Come on, everybody, let me hear you say, Jesus is alive. It's a happy day. Let's have a party and celebrate. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Come on, everybody, let me hear you say, Jesus is alive. It's a happy day. Let's have a party and celebrate. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Yeah, Jesus is alive. He's not in the grave. Life has been given. Yes, it's a happy day. We sing, it's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Yes, Jesus is alive. It's a happy day. I have a Bible that I read. I know the truth and I believe. I go to church with my friends. I have a joy that never ends. Not because of anything I've done. There's a reason, and it's the only one. I'm saved by grace through faith, oh yeah.
One, two, three, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. 1, 2, 3, Jesus is alive. He died for you and me, but on day 3, Jesus rose again. Jesus is alive.